The best foundation to start with. He's pinned! He's pinned! Hey, you here for the tryouts? I can't fight this guy. Nice going. I want to be heard. Nick's a contender for the title. This is his shot. He's proven that he can handle it. No limit. No, You can do it, Nick! no limit. Halo brother, halo sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Nah teman-teman, terima kasih banyak nih untuk kalian yang udah klik video ini. Jumpa bersama aku Cahyo di konten reaction alur cerita film. Untuk kalian yang baru pertama kali singgah ke channel ini, aku ucapin selamat datang dan salam kenal dari aku Cahyo. Semoga channel ini bisa memberikan hiburan dan inspirasi untuk kalian. Dan jangan lupa tentunya untuk support channel ini dengan like, komen, dan share video ini, dan juga subscribe tentunya. Nah teman-teman, kali ini aku mau ajak kalian untuk nonton alur cerita film dari film yang berjudul Notorious Nick. Alur cerita film ini dibuat di channel namanya Keve ya. Silahkan kalian kunjungi channelnya dan subscribe channelnya. Nah, film ini teman-teman berdasarkan kisah nyata dari seorang petarung MMA yang merupakan penyandang disabilitas bernama Nick Newell. Jadi Nick Newell ini teman-teman terlahir sebagai penyandang disabilitas yang mana Nick hanya memiliki satu lengan sempurna, yaitu di sebelah kanannya, sedangkan di sebelah kirinya itu hanya setengah saja lengannya teman-teman, tangannya. Nah jadi aku ngajak kalian nonton ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian untuk semangat dalam menjalani hidup ini. Yang mana di sini Nick dengan keterbatasannya mampu mewujudkan cita-citanya menjadi seorang petarung MMA profesional. Nah, mari kita simak sama-sama untuk alur cerita filmnya. Gimana reaction aku dan gimana juga reaction kalian. Check it out. Oke, let's play. Kita mulai ya. Kita simak filmnya. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Notorious Nick. So check it out. Check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang hanya memiliki satu tangan yang utuh bernama Nick Newell. Dapat kita lihat kalau Nick sedang dibully oleh anak sekolahannya yang mencoba menarik tangan palsu Nick. Tetapi di situ ada anak sekolahan lainnya yang bernama Abby yang membela Nick. Mulai dari sini, Nick dan Abby pun menjadi sahabat. Mereka juga memiliki hobi yang sama, yaitu gulat. Kita lalu dapat mengetahui kalau Nick hanya tinggal bersama ibunya yang penyayang. 9 tahun kemudian, Nick dan Abby masuk ke SMA yang sama. Dan di sini mereka mulai mengikuti latihan gulat. Mereka dilatih oleh pelatih bernama Jeremy. Dan di pertemuan pertama, mereka berdua juga bertemu dengan anggota lainnya. Nah, di sini ada anggota yang bernama Shelby yang gak suka dengan Nick dan menjuluki Nick si siku. Di pertemuan pertama ini juga, Nick bergulat dengan seorang perempuan dan kalah. Saat pulang ke rumah, Nick tampak kecewa dengan dirinya dan bilang kepada ibunya kalau dia gak mau ikut gulat lagi. Tapi di sini ibu Nick yang selalu mendukung Nick menasehati Nick untuk bertahan dan mengatakan kalau Nick gak percaya dengan dirinya sendiri, gimana orang lain mau percaya kepadanya. Mendengar itu, Nick pun mengurungkan niatnya untuk berhenti bergulat. Di latihan berikutnya, Abby terus mengalahkan Nick, dan Jeremy yang melihat itu mengajari sebuah teknik gulat yang Nick perlukan. Kita kemudian bisa melihat kalau ibu Nick menabung untuk mengikuti sekolah perawat. Dan dari sini kita juga bisa tahu kalau Nick dan ibunya hidup pas-pasan. Beberapa lama kemudian, Nick dan tim gulatnya bertanding melawan tim gulat lainnya. Abby seperti yang dapat kita lihat memenangkan pertandingannya. Tetapi di saat giliran Nick melawan lawannya, Nick kalah. Nick tampak kecewa dengan kekalahannya, dan ibunya yang juga hadir di situ sedih melihat Nick kalah. Di rumah, Nick yang ingin menyerah disemangati oleh ibunya. Gak lama setelahnya, ibu Nick mengajak Nick menemui Jim Abbott, yaitu seorang pemain baseball terkenal yang hanya memiliki satu tangan. Di sini Jim mengajak Nick untuk mengobrol berdua. Nick mengatakan kalau dia payah dalam gulat. Dan Jim lalu bilang kalau Nick menyukai gulat, dia harus berusaha dan latihan lebih keras daripada orang lain.
Jim kemudian memberikan bola baseballnya kepada Nick dan mengatakan kalau Nick harus bertahan dan jangan pernah menyerah. Mendengar itu, Nick menjadi semangat kembali. Ibu Nick lalu diam-diam menemui Jeremy dan menanyainya apakah ada cara untuk membuat Nick lebih baik dan lebih cepat dalam gulat. Jeremy lalu menjawab kalau ada camp gulat selama musim panas, tapi itu membutuhkan biaya. Dan Jeremy bilang kalau dia nggak suka membuat orang mengeluarkan uang. Tapi ibu Nick yang sayang kepada Nick pun menggunakan uang tabungannya untuk memasukkan Nick ke camp gulat musim panas. Nah, namun tindakan ibu Nick ini diketahui oleh Nick yang kemudian marah karena seharusnya uang itu adalah uang untuk ibunya masuk ke sekolah perawat. Ibu Nick kemudian mengatakan kalau saat Nick menjadi orang tua nantinya, Nick akan sadar kalau impian anak-anaknya adalah yang utama sebelum impiannya. Nick pun mengerti dan dia meminta ibunya berjanji kalau nantinya ibunya harus tetap masuk ke sekolah perawat. Dan si ibu pun kemudian berjanji. Nah, mulai dari sini Nick pun berlatih dengan keras. Saat camp musim panas, Nick dan Abby bertemu kembali dengan anggota timnya. Dan di sini Shelby mengatakan kalau ada Nick, pasti timnya bakal kalah. Nick gak terima dengan omongan Shelby itu, sehingga dia meminta Jeremy untuk memperbolehkannya bergulat dengan Shelby. Nah, di sini ada taruhannya. Kalau Nick kalah, dia akan keluar dari tim. Namun jika Nick menang, Shelby harus berhenti mengejek Nick. Nah, pada akhirnya Nick menang dan dia bersama Abby pun senang. Beberapa lama setelahnya, Nick dan anggota timnya bertanding melawan tim gulat lain. Dapat kita lihat kalau di sini Abby memenangkan pertandingannya. Nah, pertandingan selanjutnya adalah Nick. Dan di sini Jeremy bilang kalau kemenangan tim gulatnya akan bergantung pada Nick. Namun Nick kalah. Nick yang kecewa pergi keluar gedung dan Jeremy yang mengerti kekecewaan Nick mencoba menasehatinya. Jeremy bilang kepada Nick untuk tidak menyerah dan memintanya untuk mengingat kalau ketakutan itu hanya sementara, tetapi penyesalan itu selamanya. Jeremy kembali ke dalam gedung, tetapi Nick yang tampak sudah menyerah dengan gulat kemudian memutuskan untuk pergi. 5 tahun kemudian, kita dapat melihat kalau Nick dan Abby yang sudah 5 tahun gak bertemu akhirnya bertemu kembali di sebuah bar. Saat Nick ingin pergi ke toilet, dia gak sengaja menabrak seorang pria besar. Pria besar itu marah dan mengajak ribut Nick, tetapi Abby kemudian berhasil mengunci pria besar tersebut hingga pria besar tersebut pun menyerah. Nick terkejut melihat teknik yang digunakan Abby dan menanyakan di mana dia belajar teknik itu. Abby lalu menunjukkan sebuah brosur tempat latihan MMA yang akan melaksanakan uji coba yang berhadiah $500. Dan dia mengajak Nick untuk mengikuti uji coba tersebut bersamanya. Mereka berdua pun kemudian pergi ke tempat latihan MMA tersebut dan mendaftar uji coba. Di sini, pemilik tempat latihan MMA tersebut yang juga merupakan promotor MMA yang bernama Alex memberitahu kalau hanya akan ada satu peserta uji coba yang dipilih dan peserta tersebut akan mendapatkan $500 dan mengikuti pertarungan di promosi amatir. Abby pun mulai mengajari Nick hal-hal dasar tentang MMA. 1 minggu kemudian, di saat uji coba, Abby berhasil mengalahkan lawannya dan Nick juga berhasil mengalahkan lawannya, meskipun dengan cukup susah. Nah, pada akhirnya Alex mengumumkan kalau Abby lah yang menjadi pemenang uji coba dan Nick ikut senang atas kemenangan sahabatnya itu. Setelah pulang dari uji coba, Nick bertemu dengan ayahnya yang meminta maaf karena telah meninggalkan dia dan ibunya. Di sini Nick marah karena ayahnya dulu meninggalkan dia dan ibunya karena takut membesarkan anak seperti Nick yang hanya memiliki satu tangan. Namun akhirnya di sini Nick pun memaafkan ayahnya tersebut. Saat pulang ke rumah, Nick diberitahu oleh ibunya kalau Abby telah tewas karena kecelakaan motor. Mendengar itu, Nick pun sangat sedih dan marah. Gak lama setelahnya, Nick ditawari oleh Alex untuk menggantikan Abby di pertarungan promosi amatir. Alex yang mengetahui Nick sedang sedih dan tahu kalau pertarungan sisa 2 hari lagi, menaikkan bayaran dari $500 menjadi $1.000 dan dia berhasil meyakinkan Nick untuk ikut.
Sebelum Nick pergi, Alex kemudian menyarankan nama panggilan Notorious untuk Nick, dan Nick pun menyukai dan memakai nama panggilan tersebut. Jadi itu ya namanya. Saat pulang ke rumah, Nick memberikan ibunya uang $1.000 yang dia dapatkan. Nick memberitahu kalau dia akan mengikuti pertarungan MMA, tetapi ibunya gak mengizinkannya karena takut Nick kenapa-napa. Namun setelah Nick bilang kalau dia akan berhati-hati dan mau gantian untuk mengurus dan membantu ibunya, si ibu pun menyetujuinya. Nick kemudian menemui Jeremy yang udah 5 tahun gak dia temui. Di sini, Nick meminta Jeremy menjadi pelatih sekaligus cornerman-nya di saat pertarungan nanti. Tetapi, Jeremy menolaknya dengan mengatakan kalau dia gak mau kerja dengan orang yang mudah menyerah. Nah, di saat pertarungan pertama Nick, ibu Nick hadir untuk menonton pertarungan itu. Begitu juga dengan Jeremy yang diam-diam peduli dengan Nick, juga ikut hadir di sana untuk menonton Nick. Namun, di sini Nick dihajar habis-habisan dan kalah. Setelah pertarungan, ibu Nick marah dan menyuruh Nick berhenti dari MMA karena dia sangat khawatir dengan keselamatan Nick. Tetapi, Nick tetap bersikeras untuk terus ikut MMA. Beberapa hari kemudian, Jeremy menemui Nick di bar dan mengatakan kalau dia akan melatih Nick. Tapi, di sini Jeremy bilang kalau dia juga belum tahu tentang MMA dan dia akan sama-sama belajar bareng Nick sekaligus melatih Nick. Setelah latihan keras selama beberapa lama, Nick kembali bertarung dan menang terus sampai akhirnya Nick berada di peringkat 1 di XFC, yang artinya pada pertarungan selanjutnya Nick akan melawan juara di kelasnya, yaitu kelas lightweight, yang di sini juaranya itu adalah Rich Reynolds. Nick dan Jeremy lalu menonton Rich bertarung. Dapat kita lihat kalau Rich adalah petarung yang ganas, dan di sini dia berhasil meng-KO lawannya. Nick ditemani Jeremy kemudian menemui Rich untuk memberinya selamat. Tetapi di sini dapat diketahui kalau Rich nggak mau melawan Nick. Rich dan timnya bilang kalau nggak ada untungnya melawan Nick. Kalau Rich menang, maka dia menang melawan petarung yang hanya memiliki 1 tangan. Kalau Rich kalah, dia akan kalah dari petarung yang hanya memiliki 1 tangan. Mendengar itu, Nick dan Jeremy pun sangat kesal. Nggak lama setelahnya, Alex mengabari Nick dan Jeremy kalau XFC memiliki dewan sanksi baru yang menolak hak Nick untuk bertarung. Mengetahui itu, Nick dan Jeremy menemui dewan XFC untuk mengajukan petisi agar Nick boleh bertarung. Para dewan tampaknya masih menolak hak Nick untuk bertarung, sampai ibu Nick yang udah tahu mengenai hal ini tiba-tiba datang dan menjelaskan kepada dewan tentang bagaimana mereka harusnya memandang Nick sama seperti petarung lainnya. Nah, dengan hal yang diucapkan oleh ibu Nick dan bantuan dari kenalan Alex, XFC pun memperbolehkan Nick untuk bertarung, dan Rich mau gak mau harus melawan Nick. Nick pun kemudian berlatih dengan keras, dipandu oleh Jeremy yang turut memantapkan kemampuan Nick. Pada saat hari pertarungan, kita dapat melihat kalau Nick kembali mengingat Abby dan sempat sedih. Dapat kita lihat juga, ibu Nick, Alex, dan ayah Nick hadir menonton pertarungan. Nick dan Rich kemudian menaiki oktagon dan pertarungan pun dimulai. Di sini, Rich berhasil memenangkan ronde pertama. Di ronde kedua, Nick mulai bisa mengimbangi Rich, tetapi menjelang akhir ronde, Rich mengunci kaki Nick. Nick tampak kesakitan, tetapi dia nggak menyerah dan berhasil bertahan sampai ronde kedua selesai. Nah, dapat kita lihat di sini kalau Nick sudah susah berjalan. Namun, ketika dokter menanyai keadaan Nick bilang kalau dia masih bisa melanjutkan pertarungan. Jeremy mengatakan kepada Nick untuk jangan memaksakan diri, tetapi Nick lalu bilang kalau dia nggak datang sejauh ini untuk kalah. Ronde ketiga pun dimulai, dan gak butuh waktu lama, Nick berhasil mengunci Rich, membuat Rich akhirnya menyerah. Nick dan Jeremy langsung senang bukan main, dan ketika Nick memegang sabuk juaranya, seisi gedung pun senang dan menyoraki Nick. Mantap ya. Ibu Nick juga naik ke oktagon untuk merayakan kemenangan Nick, dan kemudian Nick mengarahkan sabuk juaranya ke atas dan mengatakan, "Happy birthday." Di akhir film, kita dapat mengetahui kalau Nick pensiun dari MMA pada tahun 2015. Tetapi, pada tahun 2018, dia kembali bertarung di MMA dan memenangkan pertarungannya dalam waktu 45 detik. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Notorious Nick.
Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out. Oke, brother sister, udah selesai ya filmnya. Gimana menurut kalian filmnya? Bagus ya, ini harus nonton full filmnya nih ya. Ya biar lebih dapat ininya, feel-nya ya. Cuman diceritain di cerita filmnya udah ya terasa mengharukan ya teman-teman ya, brother sister. Gimana seorang penyandang disabilitas ya berusaha untuk ya berjuang untuk cita-citanya, keinginannya ya, dan bahwa ya dia ingin juga dipandang sama ya, jangan dibeda-bedakan seperti itu ya. Dia pengen juga dipandang ya sebagai orang yang normal, orang yang ya biasa seperti itu ya. Jadi untuk kita brother sister, jangan pernah sekali-sekali untuk memandang rendah orang lain, bagaimanapun keadaannya, kondisinya. Tidak patut kita untuk memandang rendah seseorang. Semoga cerita ini pun bisa memberikan semangat untuk kita, walaupun banyak hal yang menjadi kendala atau keterbatasan kita, tapi semoga itu tidak menjadi halangan untuk kita meraih impian dan cita-cita kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini saja untuk reaction alur cerita film kita kali ini. Jika kalian memiliki rekomendasi video alur cerita film yang ingin aku reaction, kita tonton sama-sama, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.